Kita nih di dunia masih mending nih. Sakit enggak, sakit enggak mungkin kita sakit terus, enggak bisa, enggak ada. Kita senang terus, enggak bisa, pasti ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat, itu terus begitu. Tapi nanti di akhirat udah nggak ada lagi itu yang begitu. Kalau kita masuk surga itu udah enak semua, udah nggak ada nggak enaknya, nggak nemu pisang gitu. Tapi ketika masuk neraka, nauzubillah min dzalik, itu nggak pernah merasakan sedetik pun terhenti dari siksaan itu, enggak. Maka bahasa Al-Quran itu ya, bahasanya itu ketika kulit itu hancur, maka Allah akan ganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kenapa katanya? Liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya itu rusak, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Agar dia merasakan siksa. Yes. Itu hancur. Bisa dibayangkan Pak, neraka itu panasnya kayak apa? Sampai-sampai ada yang bilang seandainya neraka itu bocor 1 jarum, dunia ini hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini di hari ke-22 ya Mas. 22 atau 23 Mas? 22 ya? 22. Hah? Ntar malam 23. Sekarang 22. Oke. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala dan Al-Hasan rahimahullahu taala berkata, fadhahal mautu ad-dunya falam yatruk lidhi lubbin farha. Fadhaha al-mautu ay takhalla atau ta'arra, ya, telah melepaskan kematian. Kematian itu akan mengosongkan dunia. Kematian itu akan melepaskan dunia. Falam yatruk, maka tidak akan meninggalkan lidhi lubbin farha, bagi orang yang memiliki hati. Apa meninggalkan apa? Tidak akan meninggalkan kebahagiaan. Jadi mati itu akan apa? Mencopot, ya, mengosongkan, ya, dunia. Jadi ketika orang ingat mati, maka dunia udah nggak ada lagi, akan terputus. Ya.
istri yang cantik, uang yang banyak, anak yang membanggakan, buang semua, nggak ada. Takhallaq. Udah bukan kagak butuh, emang kudu. Kasarnya bagian butuhnya kagak bisa dibawa, nggak bisa dipakai. Ya. Falam yatruk lidhirun bin farsha, maka dia tidak akan meninggalkan, ya, bagi orang yang punya hati, ya, kematian itu nggak akan meninggalkan apa kebahagiaan. Artinya ketika orang sudah ingat mati itu dah, ya, maka ingatnya nafsi, ingatnya diri sendiri. Ya, apa yang bisa dia bawa? Kalaupun dia harus membawa istrinya, maka yang dia bawa adalah amal soleh dalam mendidik istrinya. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketika meninggal, istrinya malah keluar jalur. Jangan sampai ketika dia meninggal, istrinya ya, tidak mengikuti ajaran lagi. Jadi ketika dia meninggal terus istrinya ya masih tetap berada di jalan yang benar, nah itu berarti sama dengan istrinya dia bawa, ya. Gitu. Begitupun anak, demikian juga harta. Ya. Maka orang yang memiliki hati itu tidak akan apa? Enggak akan gembira tuh, misalnya dia senang, dia apa gitu. Ya. Ketika ingat kematian itu, kesenangan, kegembiraan itu, ya Allah, apa yang saya bawa? Ya, apa yang ada pada saya sekarang bisa saya bawa? Enggak. Kita kira bisa dibawa, tahu-tahu kagak. Ya. Ketinggalan. Iya, kalau lupa masih mending, ini mah ketinggalan. Bocor. Lah kagak bisa. Itu. Ya. Jadi kematian itu betul-betul takhalla anid dunya, ya, akan betul-betul mengosongkan dunia. Wa qala Rabi' bin Husayn, dan Rabi' bin Husayn berkata, ma ghaibun yantaziruhul mu'minu khairan lahu minal maut. Ma ghaibun yantaziruhul mu'min, tidak ada yang gaib, ya, yang ditunggu oleh seorang mukmin itu lebih baik baginya daripada kematian. Sesuatu yang enggak ada yang ditunggu oleh seorang mukmin, ya. Jadi sesuatu yang kita tunggu yang enggak ada itu sebenarnya yang paling baik adalah kematian. Hah? Kematian. Kita nunggu sesuatu yang enggak ada. Hah? Iya. Nunggu ntar meleduk kapan ini? Udah tanggal berapa ini gitu. Hah? Itu kan kita nunggu tuh, udah ada belum? Belum ada kan? Kata kita ntar kali tanggal 28 gitu. Ya, itu kan belum ada. Nah, maka sesuatu yang tidak ada yang kita tunggu yang lebih baik itu hanyalah kematian. Yes. Ya. Ngerti belum? Hah? Ya. Sesuatu yang nggak ada yang kita tunggu, biarpun dalam waktu dekat ini ntar habis ini kita insya Allah mudah-mudahan dikasih kesempatan masih sholat syuruk misalnya, kita tunggu tuh, kan belum ada. Terus ternyata kita nggak tahu dalam menit keberapa kemudian
kagak sampai ke waktu syuruk, siapa yang tahu? Maka sesuatu yang enggak ada, yang ditunggu dari sekian banyak yang enggak kelihatan yang kita tunggu, yang paling baik itu adalah kematian. Kenapa mati lebih baik? Dikarenakan ternyata kalau kita ingat itu, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Lah ya kan? Kita nungguin tadi itu yang meleduk-meleduk itu. Belum ketahuan juntrungannya. Bakal datang apa kagak? Yes, kalau kita ingat mati, maka kita nggak akan terlalu berharap dengan yang begitu. Kenapa? Karena yang tadi itu belum tentu datang, tapi kematian udah pasti datang. Nggak ada orang yang nggak mati, nggak ada. Yes. Mati bisa jadi lebih baik kan? Kemarin doa kita apa? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan itu ya bagiku sebagai penambah kebaikan, dan jadikanlah mati itu ya sebagai apa? Penghenti ya bagi keburukan. Waj'alil mauta rahah, jadikanlah kematian itu istirahat dari apa? Dari setiap keburukan. Lah iya, makanya untung mati. Coba. Luar biasa Pak. Gitu. Ya. Jadi sesuatu yang kita tunggu yang enggak ada, yang paling baik itu adalah kematian. Karena kematian itu sudah pasti, nggak mungkin enggak. Datangnya nggak mungkin enggak. Ya. Maka kita sering bilang mati itu laksana apa? Mata uang yang punya dua koin, yang punya dua sisi. Ya, dibalikin, cuma ditebalikin doang, diangkat tirai dikit ya udah beres. Yes, itu maksudnya. Ya, nah kita kalau tadi angan-angan kita semakin panjang itu, masya Allah. Besok mau cair dah. Lah kagak cair terus bagaimana dah? Lah iya, coba lihatin. Lah kata kita cair-cair, tahu-tahu kagak, kesel lagi. Ntar kali besok kali lagi. Enggak ada. Mati mah pasti. Siapa yang ditunggunya mati mah pasti. Gitu. Ya. Nah, maka menunggu kematian itu lebih baik daripada ya sesuatu yang enggak ada tuh yang kita tunggu. Ya. Wa kana yaqul, dan Rabi' juga berkata, la tush'iru bi ahadan wa salluni ila rabbi salam. Dan janganlah atau tidaklah ya, kalian itu apa? Memberikan rasa kepada saya. Tidak ada yang bisa memberikan rasa kepada saya seseorang, wasaluni ila rabbi salam, ya. Dan telah mereka mencabut kepada Tuhanku keranjang beban, ya. Jadi artinya kita ini ketika nggak ingat mati itu beban banyak itu, gitu. Ini belum, itu belum, ini. Jadi ketika
apa orang itu datang, belum tentu mereka mampu meringankan beban kita. Meskipun kita bilang, oh ntar ada solusinya si A, ada solusinya si B, ada solusinya si C, itu belum tentu menghilangkan beban kita. Gitu. Tapi kalau kematian itu udah pasti. Meskipun kita punya banyak urusan yang segudang, kata kita kalau udah mati ya bagaimana? Makanya kematian itu nggak bisa kita bilang mati itu saya belum selesai terus mati, nggak ada, pasti selesai. Jadi ketika dia meninggal itu semua udah selesai, udah nggak ada lagi urusannya. Ya, meskipun nanti urusannya misalnya masih punya utang banyak, masih punya bangunan belum selesai, masih punya anak yang kudu sekolah dan seterusnya. Artinya urusan dia sampai di situ aja. Makanya berupaya jangan sampai urusan dia ya masih punya beban, masih punya tanggungan ketika dia selesai. Mau utang, mau apapun diupayakan segera diselesaikan. Jangan macam-macam maksudnya. Janji lah apalah gitu. Tahu-tahu meninggal. Lah iya, gitu. Jadi nggak ada sesuatu pun yang mampu meringankan beban kita. Karena kalau itu sudah datang, ajal itu, ya kata Al-Quran, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu, nggak bisa diundur sedikit pun, apalagi dipajuin, nggak bisa. Ya dikirain masih jauh, dikirain nggak bisa. Iya, gitu. Makanya masih ngembar-ngembar janji terus, ya masih bikin agreement terus, gitu. Ya udah datang lagi ke bank, bikin lagi, agak beres-beres, ya. Wa kataba ba'dul hukama ila rajulin min ikhwani, dan telah menuliskan sebagian orang bijak kepada seseorang dari saudaranya, ya akhi, wahai saudaraku, ihdaril mauta fi hadhihi dar, hati-hatilah terhadap kematian di tempat ini, di dunia, hati-hati. Qabla an tasira ila darin, sebelum kamu menuju kepada tempat tatamanna fihal maut, yang kamu mengharapkan kematian, fala tajidhu, namun kamu tidak jumpai. Ya. Coba Pak, ternyata kematian itu juga adalah kenikmatan tuh. Iya. Jadi sekarang ini kita masih bisa mengharapkan mati tuh. Nah, tapi nanti ketika kita sudah masuk ke alam kubur, auzubillahi min dzalik, seandainya malaikat yang ketemu kita adalah Zabaniyah, malaikat yang menyeramkan, malaikat yang akan menyiksa, kita digebugin, kita disiksa di situ, udah nggak bisa lagi mengharap maut, mengharap kematian, udah nggak bisa. Udah mendingan mati dah, kagak bisa ya. Nah iya. Jadi dibilang hati-hati tuh, jangan sampai nanti kamu mengharap kematian udah nggak kamu temukan. Lah iya. Nanti tuh, ya cerita di akhirat itu, di neraka itu ceritanya, ya. Itu rasa sakit itu udah nggak bisa lepas dari orang yang masuk neraka, nggak bisa.
Kita nih di dunia masih mending nih. Sakit enggak mungkin kita sakit terus, nggak bisa, nggak ada. Kita senang terus, nggak bisa, pasti ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat, itu terus begitu. Tapi nanti di akhirat udah nggak ada lagi itu yang begitu. Kalau kita masuk surga itu udah enak semua, udah nggak ada nggak enaknya. Nggak nemu pisang gitu. Tapi ketika masuk neraka, nauzubillah min dzalik, itu nggak pernah merasakan sedetik pun terhenti dari siksaan itu, enggak. Maka bahasa Al-Quran itu ya, bahasanya itu ketika kulit itu hancur, maka Allah akan ganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kenapa katanya? Liyazuqul adzab. Setiap kali kulitnya itu rusak, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Agar dia merasakan siksa. Yes. Itu hancur. Bisa dibayangkan Pak, neraka itu panasnya kayak apa? Sampai-sampai ada yang bilang seandainya neraka itu bocor 1 jarum, dunia ini hancur. Cemen itu. Itu kalau nauzubillah di neraka itu kita minum air panas itu langsung leres tubuh itu semua itu. Copot itu kulit itu. Tulang itu lepas. Bisa dibayangkan sakitnya kayak apa. Dan ketika itu copot, diganti lagi langsung seketika. Dep. Kasih lagi. Enggak pernah henti sakitnya. Maka wajar kalau tadi kata siapa? Orang bijak, hati-hati di dunia. Ya. Hati-hati terhadap kematian. Jangan sampai nanti ketika kamu sampai ke tempat yang lain, di mana tuh? Di kuburan, alam barzakh namanya, atau bahkan di akhirat nanti hari kiamat itu udah nggak ada lagi harapan kamu untuk mati, itu nggak ada. Jadi ngarepin mati itu masih mumpung di dunia masih boleh tuh. Ngarepin mati itu. Nah iya makanya nggak ngarepin dia mati. Justru makanya harapan akan kematian itu kan kita sekarang berpikirnya nggak pernah orang ngarepin mati, enggak. Tapi ketika ada orang yang terdesak, dia sakit, dia nggak kuat lagi nahan, pasti bayangannya dalam benaknya itu udah mendingan mati aja dan wah. Bukan? Ya. Jadi kalau ditinggal kawin lagi gitu, ya, kata bininya udah bang, saya mendingan mati dia dah, gitu kata dia lah. Iya, gitu. Iya, serba salah. Dia bilang duluan katanya takut diambil temennya. Dia belakangan, dia kagak ada temennya, kan serba salah, nggak bisa, gitu. Ya, jadi mengharap kematian itu ternyata satu nikmat juga. Makanya kalau lihat cerita-cerita orang saleh, Siti Maryam misalnya, ketika pada saat akan melahirkan itu, ya dalam kondisi yang udah nggak punya laki, kasarnya, nggak diciptain suami, kan? Kudu lahir, ya itu ngarepin mati tuh, ya Allah,
Ya, lah iya, yes. Jadi ngarepin mati itu satu kenikmatan juga, tapi bukan berarti, awas, jangan mengharapkan kematian itu karena putus asa, itu enggak boleh. Ya, jadi artinya ketika dia mengharapkan kematian itu maksudnya, ya Allah saya harus maksimal, saya ingin kembali, rindu malah seharusnya. Nah, harus sih, gitu. Paspor udah punya, gitu. Ya, modal ada, gitu. Nah makanya semua persiapan itu dipersiapkan dengan sedemikian rupa karena kita akan menghadapi kematian itu. Lah iya makanya, kan kalau kita sekarang kagak nyari uang saku, lah makan apa ntar? Lah mudah-mudahan pengennya begitu, gitu. Jangan sampai ntar pengen ngopi kagak punya duit, kan repot ntar. Ya Allah. Nah, jadi artinya di dunia ini ada tempat, ya adalah tempat di mana kita masih bisa mengharapkan kematian. Ya, karena nanti suatu saat kita akan berada di tempat yang ketika Anda mengharapkan kematian maka tidak akan Anda temukan, udah nggak ada lagi. Ya, jangan jauh-jauh nanti di alam barzakh. Ya, nggak bisa. Itu teriak-teriak itu matiin aja udah nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Nah makanya mengharap kematian itu pun satu kenikmatan ternyata. Gitu. Wa kana Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin idza dzukira 'indahul maut, ya, jika disebutkan di sisinya tentang kematian, mata kullu adwin minhum, ya, mati seluruh anggota tubuh darinya, ya. Bimakna fattara 'anil 'amali li syiddatil khaufi minhu, artinya dia telah terhenti dari berbuat, ya, karena saking takut dari kematian. Jadi ketika diingatkan akan kematian itu berhenti nggak ngapa-ngapain karena saking takutnya. Gitu. Nah ini takutnya apa? Takut, ya, persiapannya belum komplit. Ya, ya kalau udah siap mah, ya, kapan dia siap? Ya, nah, bahkan, ya, ini kan kasarnya Ibnu Sirin itu orang soleh. Gitu. Ketika dia aja orang soleh ingat mati udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bergerak, ya, udah nggak beramal, udah diem ya gitu. Ngapa itu? Gitu. Saking menakutkannya kematian itu. Ya. Tadi di satu sisi kematian adalah solusi. Artinya orang berharap mati itu di satu sisi. Tapi di sisi lain orang pun dengan kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi kematian itu punya banyak dimensi. Nah itu makanya udah jangan ngomongin mati beda. Ya akhirnya kan nggak pernah beramal. Tapi kalau orang yang ngomongin mati justru malah akan apa? Banyak beramal. Jadi ketika dia ingat mati itu amalnya masih banyak yang kurang. Makanya ingat mati. Lah iya. orang ada musimnya. Gitu, entar musim gudik lagi. Allah. Iya, ya Allah. Ya, artinya kematian itu memang sesuatu yang
Ya, kita semua, hampir semua orang itu, makanya saya bilang mohon maaf, preman-preman itu nggak pada puasa itu kenapa dah? Takut mati. Dia kira dengan puasa mati dia, makanya kagak puasa. Iya coba dah. Lah iya, katanya gue berani mau mati, nekat gue, tapi pas disuruh puasa apa kagak mau, coba kan aneh. Ada apa? Makanya ternyata nggak semudah itu. Gitu. Orang yang keren banget, sama mati mah takut. Gitu. Dugaan kita, ya orang-orang yang tadi itu kenapa dia nggak puasa itu karena takut mati kan. Dia kira dengan puasa dia bakal mati, makanya dia buang-buang tuh pikiran mati. Jangan pikirin mati bahaya. Akhirnya dia bebas melakukan apa-apa. Makanya ada hadis Nabi itu yang singkat dan padat, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Nabi kan bilangnya apa? Hiduplah semau kamu, karena sesungguhnya kamu itu akan mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya. Kata dia, ingat mati gak maju-maju, belum tentu juga. Gitu. Justru dengan dia ingat mati itu dia akan terus memperbaiki amalnya, karena dia harus mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Artinya yang dia lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seharusnya. Gimana sih orang mau pulang ya dari perantauan, maka dia harus menyiapkan bekal sedemikian rupa. Nah itu makanya, karena memikirkan sesuatu yang nggak pasti, akhirnya apa? Akhirnya jadi perbuatannya pun tidak memberikan manfaat positif. Coba kalau dia berpikir tentang sesuatu yang pasti dia akan mempersiapkan segala sesuatu. Kita kalau lagi sibuk ya dengan kegiatan itu udah nggak ingat apa-apa, fokus ke pekerjaan kita. Coba deh. Pasti dipersiapkan sebenarnya, bahkan sampai kita mengira bahwa waktu yang disediakan untuk kita itu kurang. Coba. Ini belum belanja, itu belum belanja, ini belum kebeli, itu belum kebeli, semuanya kurang. Seolah-olah waktu yang tersedia untuk kita itu kurang. Coba. Tapi kalau kita lagi kagak sibuk, coba. Lama manusia ini kita nungguin buka puasa dengan kita punya kegiatan dengan tidak, itu beda. Coba 5 menit lagi dia udah mau buka mah, wah lamanya terlihat jam lagi, baru 1 menit udah nengok jam lagi. Tapi coba kita sibukkan diri tuh, entah nyapu kan atau bahkan ngaji kan, fokus lah, tahu-tahu udah kan gitu. Makanya kita kalau serius menanggapi kewajiban yang datang kepada kita, maka waktu yang tersedia itu nggak cukup. Ya, waktu 24 jam itu nggak cukup untuk mengisi kegiatan atau kewajiban yang harus kita kerjakan. Yes. Sehingga ketika kita tadi ingat kematian, belum lagi kita ingat orang-orang yang soleh. Itu bagaimana mereka beramal, bagaimana kita bisa sampai
di posisi mereka. Ya, itu waktu yang tersedia itu seolah-olah nggak cukup, gitu. Ya, nah maka ya, ketika kita semua mengingat kematian itu, ya, yang berharap tadi mempersiapkan segala sesuatunya, ya, karena itu adalah dimana kita harus, ya, bisa dibilang kematian itu adalah apa, awal mula kehidupan yang sebenarnya. Gitu. Kehidupan kita di dunia apa? La'ibun wa lahun. Kehidupan kita di dunia ini hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan. Iya kan? Bahkan dalam ibadah sendiri, nauzubillahi min dzalik, dalam ibadah sendiri, kita lalai. Kita lupa bahwa kita dalam ibadah. Gitu. Hah? Entar bagaimana? Entar kagak bisa, Pak. Nggak ada orang yang mau mati tuh bilang begitu tuh, udah mati aja dulu, entar bagaimana, entar nggak ada. Dipastikan nggak bisa. Ya kalau itu mah iya dah, kabur aja dulu mah. Itu. Iya. Kalau kabur aja dulu mah emang iya, boleh itu mah. Gitu. Entar bagaimana entar. Tapi ketika ingat kematian itu nggak bisa begitu. Nggak ada orang udah mati aja dulu, nggak ada. Berarti kalau orang, jadi orang tadi kalau kita lihat mengharapkan kematian itu ada kalanya memang dia sudah pesimis terhadap kehidupan, itu yang nggak boleh. Udah mendingan mati dah, pesimis tuh. Tapi ada orang yang ingat mati justru, ya Allah dengan kematian itu saya mau mati, ini apa yang harus saya persiapkan. Nah ini yang diharapkan, gitu. Ketika dia ingat mati, yang tadi apa ambisi-ambisi yang bahkan nggak bisa ke bawah itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ya. Nah kalau kabur aja dulu, keluar aja dulu mah ya emang itu. Ya. Yang mudah-mudahan bukan pesimis gitu. Ya. Karena ada harapan yang lebih baik gitu, sehingga akhirnya kabur aja dulu gitu. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz, ya, dan Umar bin Abdul Aziz ini raja, ya, khalifah yang dikategorikan sebagai khalifah yang sukses, ya, dalam memegang, ya, kekhalifahan. Kabarnya beliau yajma'u kullalailatin al-fuqaha. Setiap malam itu mengumpulkan para ahli fikih. Ini raja nih, ya. Jadi pimpinan itu setiap malam ngumpulin ahli fikih. Ngapain tuh ahli fikih tuh? Fayatazakarunal mauta wal qiyamata wal akhirah. Mereka saling mengingatkan tentang kematian, tentang kiamat, dan tentang akhirat. Ya. Makanya yang benar mah meninggalnya cepat. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dalam pemerintahannya enggak lama. Enggak berpuluh-puluh tahun, enggak. Gitu. Ya, kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu, enggak sampai 5 tahun bahkan. Gitu. Hah? Antrian apa itu? Pengen jadi pengen jadi pimpinan? Hah? Oh itu haji. Iya, ya. Saya apa? Allah alam bishawab. Ini pandangan saya. Bapak, Ibu semua jemaah ini kalau
punya uang terus mau daftar haji, jangan mikirnya waduh ntar hajinya lama gitu. Emang sistemnya di kita begitu gitu. Jadi kalau ada uang daftar aja, mau berangkat kapan itu urusan Allah. Ya. Lah iyalah. Emang baru ada duitnya sekarang dan baru sadarnya sekarang, daftar aja. Gitu. Adapun berangkat atau tidak itu nanti urusan Allah. Mudah-mudahan ketika dia daftar oleh Allah udah dicatat dia sebagai orang yang berangkat. Ya, jangan ya daftar ke usia gue udah segini gitu, nyampe ke kagak entar. Jangan Pak, enggak ada. Daftar aja. Ya. Mudah-mudahan Allah catat tuh, meskipun besoknya mati itu udah dicatat untuk berangkat haji tuh. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan, dan ini juga dipesan tuh sama anak-anaknya. Nanti kalau saya meninggal belum sempat berangkat, ini uangnya jangan dicairin untuk dibagi-bagi warisan. Uangnya jadiin modal untuk badal haji. Gitu. Ya. Jadi jangan uangnya itu dicairin buat bagi warisan, jangan. Jadi uang itu sudah ketika nanti udah dimasukkan ke sana, seandainya dia meninggal, dicairin, dijadiin untuk ongkos badal haji itu. Lah kan haji namanya, meskipun dia nggak berangkat. Iya, iya Pak. Hah? Agak ngerti Pak. Jadi jangan berpikiran bahwa ketika kita ibadah entar-entar, nggak ada. Ibadah itu kita laksanakan saja semampu kita dan sekuat kita. Ketika rezekinya ada, masukin udah. Daftarin. Sampai melaksanakan, alhamdulillah. Enggak sampai, ya mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Gitu. Dan karena emang sistemnya begitu, mau bagaimana? Ya. Dan belum tentu juga sesuai dengan panggilan harus 20 tahun, harus 15 tahun atau 40 tahun, belum tentu juga. Ya. Karena haji itu nggak bisa diprediksi begitu, meskipun diprediksinya 20 tahun belum tentu pas 20. Siapa tahu banyak yang meninggal, siapa tahu banyak yang ngundurin diri. Siapa tahu dia jadi ada istilah muhriman, ya, pendampingan, bisa jadi dimajuin. Yang penting niatnya tulus, kepengen berangkat, udah bismillah, gitu, ya. Nah ini ibadah tuh namanya, gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita. Bagaimana Ustaz, daripada haji lama bertahun-tahun mending umroh, beda lah pahalanya. Gitu. Umroh mah ya umroh cuma 10 hari itu. Haji ya lain lagi. Gitu. Dan haji itu hanya ada di bulan haji, nggak ada di luar lain. Nggak boleh sekarang kita ngelaksanain haji sekarang di bulan Syawal, nggak bisa. Karena ntar kalau Zulhijjah itu penuh, jadi saya berangkatnya di bulan Syawal aja. Nggak kagak bisa, di Rabiul Awal gitu, Rabiul Tsani misalnya, nggak bisa, nggak boleh. Haji harus pada tanggal yang sudah ditentukan. Gitu. Ya, jadi orang yang sekarang punya uang terus udah ada niat untuk berangkat haji, jangan terganggu dengan pemberangkatan yang sekian lama. Oh Ustaz, kalau Ustaz punya KBIHU, bukan itu, ya. Jadi ketika orang itu sudah daftar, itu insya Allah mudah-mudahan sudah tercatat bahwa dia ya akan berangkat tuh. Lah kenapa nggak dari dulu? Emang rezekinya baru sekarang. Dulu banyak duitnya, sekarang baru daftar, baru sadar sekarang. Gitu.
Mudah-mudahan Allah catat sebagai haji yang benar. Karena banyak kisah itu, yang tukang bubur naik haji lah, ya, yang bahkan sebetulnya kisah tukang bubur naik haji itu sebetulnya bukan tukang buburnya naik haji beneran, bukan sebetulnya. Haji banyak naik haji. Hah? Haji banyak naik haji. Siapa? Haji. Guru ngaji naik haji. Haji Mahmud apa Haji Tatang? Baiknya itu uang dicabut, nah cari orang yang badalin haji. Minta tolong nih, kan badal haji itu artinya menggantikan haji. Boleh. Siapa orangnya? Orang yang sudah melaksanakan haji. Kayak Haji Tatang misalnya. Kan udah haji itu, bukan haji Tatang bukan ya. Jadi ketika Pak Haji Budi misalnya orang tuanya udah daftar haji terus meninggal, cairin uangnya. Pak Haji Tatang berangkat ya. Gitu, badalin ibu saya. Nah, Pak Haji Tatang haji dengan niat nanti hajinya dia, saya niat haji untuk menggantikan ibu haji itu. Itu namanya badal. Lah kagak lah. Iya. Ya itu makanya, itu kan karena pemahamannya yang kurang kan. Pemahamannya yang nggak ngerti gitu, makanya orang tuanya itu kan orang tuanya dia tahu Pak dapat pahala. Ya mudah-mudahan dapat, anaknya pun mudah-mudahan ya karena nggak tahu mudah-mudahan. Tapi kalau dia tahu, ya anaknya ini yang kasarnya mohon maaf memutus pahala orang tuanya, gitu. Ya seolah-olah orang tuanya mau dapat pahala sama dia dipotong pahalanya, kagak jadi dapat gitu. Iya makanya ini kan harus kita kasih pemahaman tuh gitu. Jadi berharap ketika dia nggak jadi berangkat uangnya diambil, dibadalkan tuh, cari siapa yang bisa ngebadalinnya gitu. Jangan uangnya dicairin, malah ribut tuh sama saudara warisan, itu duitnya bagiin. Nah, itu doa sholat jenazah apa doa tuh belakang tuh setelah takbir keempat tuh, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi pahalanya untuk kami, dan jangan engkau berikan cobaan setelah kematiannya. Artinya setelah saya mati nih, jangan sampai anak saya pada ribut, pada berantem. Itu maksudnya wala taftinna ba'dahu. Ya. Jadi jangan jadikan setelah kita meninggal lalu pada ribut. Karena kemarin fitnah artinya apa? Apa fitnah artinya kemarin? Ujian yang apa? Yang dapat mengganggu keimanan. Gitu. Itu harus haji juga Pak. Ya bagusnya haji. Maksud? Yang menggantinya harus orang yang sudah haji. Enggak boleh. Jadi misalnya saya belum haji, ya daftar saya, terus saya meninggal, anak saya menggantikan saya berangkat haji, itu tidak membadalkan saya dia, nggak bisa karena dia belum haji. Kalau dalam Kementerian Agama boleh, justru porsi saya jangan dicairin, ntar anak saya yang berangkat, gitu. Tapi anak saya tidak membadalkan saya karena dia belum haji. Yang boleh membadalkan saya orang yang sudah haji, Haji Tatang. Nah, boleh dia badalin saya.
Gitu. Oh, haji saja bisa nggak? Maksudnya? Maksudnya? Haji umroh maksudnya gimana? Bisa ngebadarin haji dia. Nggak bisa lah, haji lah. Saya ngebadarin umroh. Kalau umroh doang boleh. Haji Budi udah umroh nih, ya. Boleh ngumrohin orang lain, boleh. Kalau umroh, kalau haji harus yang sudah haji. Gitu. Kalau yang umroh enggak. Dan misalnya satu. Harus satu. Satu kali satu. Enggak bisa lah, enak teman kalau begitu, masa keluarga aja badalin semua. Iya, lumayan itu. Kalau misalnya nerima 5 juta misalnya dikali 10 udah 50, Pak. Orang geblek gitu. Kagak boleh, Pak. Harus satu. Kirain bisa Pak diselesaikan yang ruku-rukunya nanti balik lagi dari kayak umroh sekali apa namanya itu lagi. Masalahnya sekarang Arafah itu berapa kali Arafah? Gimana balik lagi? Wukuf di Arafahnya bagaimana baliknya? Sudah tutup di Arafahnya juga balik. Arafah tanggal 9 ada berapa kali, Pak? Depan satu kali wukuf, yang lain belum selesai rangkaian ibadah yang lain. Jadi kayak umroh itu bisa. Nah, iya, kalau umroh kan waktunya bebas dia, nggak ada masalah. Tapi kalau haji itu kan dimulai dari dia tawaf kudum, dia tamatu apa kiron, dan itu tamatu kiron sampai selesai nanti, sampai jumroh, sampai tawaf ifadah baru haji. Lah itu kalau dia udah haji terus Arafah balik lagi, gimana, Pak? Nah gitu kita harus hati-hati juga, Pak. Jadi jangan lihat jangan lihat murahnya, ya. Banyak orang buka, ya badal umroh silakan, badal haji silakan 10 juta misalnya gitu. Wah dia murah, padahal nauzubillah min dzalik, kita belum tahu. Jangan-jangan dia terima 10 juta buat 10 orang. Lah ya sertifikat mah bisa dibikin. Kejujuran mah nggak bisa. Gitu, hati-hati tuh, jangan terkecoh dengan harga yang murah. Bahkan kalau menurut mazhab Imam Hanafi nggak boleh badarin haji kurang dari ongkos yang dibutuhkan untuk haji. Imam Abu Hanifah begitu, harus persis. Kalau kita berangkat 100 juta ya 100 juta, nggak boleh kurang. Gitu. Nah kita mazhab Syafi'i enggak boleh, itu silahkan sesuaikan gitu. Nah ini mentang-mentang disesuaikan akhirnya udah nggak apa-apa, harga murah aja yang penting banyak lah. Nggak bisa, nggak boleh. Seng deh orang, Pak, jangan ya, awas ya. Jadi harus hati-hati tuh ya. Jadi meskipun tadi itu kita badalkan ke orang pun, orang yang betul-betul kita bisa percaya ya. Kalau kita nggak tahu itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau kita tahu maka harus hati-hati ya. Jadi hukum itu untuk orang yang tahu. Kalau yang nggak tahu ya nggak kena hukum gitu. Nah sekarang kita nih udah tahu nih, ya karena hukum, berarti kudu hati-hati nyarinya gitu ya. Mentang-mentang murah udah nyari yang murah aja gitu. Ya enggak. Jadi kita betul-betul nyarinya selektif, orang yang betul-betul menjalankan ibadahnya itu betul-betul benar gitu ya. Jangan sampai ibadahnya dia ngakunya haji, tahu-tahu kagak berangkat. Haji Tatang dikasih uang badalin haji, Pak Haji ini saya badalin haji orang tua saya. Oh iya siap, terima aja dia. Tahu-tahu kagak ke Mekah, gitu. Tahu-tahu nggak ke Arafah.
Lah datengin Pak Haji itu. Oh saya mah ada 2, saya di sono lagi. Gitu. Nggak bisa, jangan, nggak boleh. Insya Allah dapat mudah-mudahan. Jadi kalau nggak dapat itu Iya. badan. Iya, enak makanya. Capek tapi. Nah iyalah, itu hebatnya Islam kan begitu. Setiap kita melakukan sesuatu itu bisa mendapatkan pahala 2. Ya, ya nggak harus sini lo badan dulu sini gitu ya, nggak juga gitu. Pak Adang kemarin udah haji tuh. Nah dia cari saudaranya siapa yang belum haji tuh, dia badalin, itu dapat pahala, dia 2 pahalanya. Iya, bukan biro badal, dia cari setahun 1. Lah ya itu bagus. Lah saya sayang makanya gitu, kitanya banyak gitu ya, tapi saudara kita enggak. Kan lebih baik kita limpahkan untuk saudara kita. Udah mati. 2 Pak, boleh ya tuh. Yang pertama yang boleh dibadalin adalah orang yang sudah meninggal, atau yang kedua orang yang sudah enggak mungkin berangkat haji. Iya, artinya udah nggak mungkin berangkat, masih hidup tapi nggak mungkin berangkat. Nah, udah itu boleh. Iya. Kalau masih ada kemungkinan, nah itu belum boleh dibadalin. Gitu. Ya. Itu jadi cita-cita badal haji ya. Haji Adam sini. Iya. Jadi sekali lagi permasalahannya itu. Jadi kita kalau haji tadi, cerita haji itu ya nggak ada masalah. Maksudnya artinya haji itu jangan kita nunggu, aduh udah kepanjangan saya udah nggak mungkin haji. Jangan ke Allah itu pesimis. Ke Allah itu harus penuh optimis. Gitu. Nggak apa-apa, oh itu nguntungin pemerintah, duitnya dipakai, biarin aja, itu terserah dia lah. Mudah-mudahan kita selalu memberikan manfaat, rezekinya ada. Nah iya makanya apalagi kita yang dekat ke mati, kita kan belum haji, udah pengen mati, lo udah daftar haji. Ini hajinya masih lama, lantar itu urusan belakangan. Kalau mau haji yang mahal sekalian yang plus tuh yang 500 juta tuh boleh, sanggup kagak? Gitu. Ini 500 kagak sanggup, 27 kagak, 25 kagak mau bayar. Bagaimana sih? Naik Pak Haji aja. Naik Bu Haji, naik Pak Haji. Gitu. Ya. Nah, jadi udah daftar aja, bismillah. Gitu. Berangkat mau enggak itu urusan Allah, mudah-mudahan Allah catat dia sudah niat untuk berangkat. Gitu. Jadi dia nggak berangkat karena sistem. Nah, mudah-mudahan ntar disampaikan tuh ke ahli warisnya. Jadi ntar kalau saya mati belum sempat berangkat, uangnya jangan dipakai kemana-mana. Jadiin badal haji saya. Kalaupun kamu mau berangkat, kamu menggantikan porsi saya, gantiin uang saya tuh buat badal. Mudah-mudahan rezeki kamu tetap ada. Gitu. Ya. Nah jadi nggak ada alasan kita nunggu sekian lama, saya duitnya ada mau berangkatin aja, gitu, ya. Oke, ya jadi ya cerita tadi Umar bin Abdul Aziz itu mengumpulkan ahli fikih, ya. Nah ini pemimpin itu selalu setiap malam mengumpulin ahli fikih untuk apa? Untuk mengingat kematian, menjelaskan tentang kiamat, menjelaskan tentang akhirat, ya. Tsumma yabkuna hatta ka'anna baina aydihim janazatun. Kemudian mereka menangis sehingga seolah-olah di hadapan mereka ada jenazah. Ya, kita kan kemarin udah bilang pas ngelihat ada yang mati itu langsung aja kan ke kita tuh, ya Allah. Kalau udah pas saya itu bagaimana? Ya. Hah?
Lah iya, bukan 24/5 gitu sampai kiamat. Lah iya kan, karena kehidupan yang sesungguhnya kan yang di sana gitu ya. Ya kalau memang nauzubillah ya memang Allah takdirkan kita nggak berangkat, ya mudah-mudahan kita dapat pahalanya atau ya pahalanya gimana? Pahala yang setara dengan haji. Ya ini setiap subuh sholat subuh berjamaah, iktikaf di masjid sampai waktu syuruk, datang syuruk, sholat sunnah 2 rakaat syuruk. Pahalanya sebanding dengan haji dan umrah. Gitu. Syukur-syukur dapat pahala yang setara. Tapi kalaupun rezekinya Allah kasih, ada duitnya, daftarin udah. Jangan takut-takut. Gitu. Nggak usah mikir 2 kali, 1000 kali. Ya ini buat ini kebutuhan ini, kebutuhan itu mau udah. Haji yang belum ini, gitu. Ya. Yes. Allah punya kuasa itu untuk itu. Ya. Nggak tahu kita mau diberangkatinnya kapan. Siapa tahu ada orang yang baik, punya link, punya channel dan lain sebagainya, atau porsi kita dipajuin, siapa yang tahu. Gitu. Nah iya. Siapa tahu dapat undangan dari raja. Iya, lah bener Pak. Lah ada undangan raja. Siapa tahu kenal sama bupati itu jadi TPHD. Dan siapa yang tahu rezeki orang, gitu, ya. Nah, makanya jangan berputus asa dan jangan pesimis. Ya, harus optimis full ke Allah itu, karena Allah mampu untuk melakukan apapun yang Allah mau. Ya, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa aqli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.